Halo Sobat Ilmuwan Muda, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang akan membantu kalian dalam mengerjakan skripsi. Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan terkait bedah skripsi jurusan kehutanan. Khususnya di video ini adalah di bab 2-nya. Apa itu bab 2? Bab 2 di sini menjelaskan terkait tinjauan pustakanya. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Halo Sobat Ilmuwan Muda, kemarin kita sudah membahas terkait bab 1. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya. Ada yang menyebut tinjauan pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan kajian pustaka, dan ada juga yang menyebutnya tinjauan teoritis. Namun di bab 2 skripsi kali ini namanya adalah tinjauan pustaka. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, ide pokok yang dipergunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi, karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada pendahuluan. Meskipun ide yang dikembangkan sama ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini membahas tentang pendapatan masyarakat, kemudian ide pokok yang kedua terkait hutan, dan ide pokok yang ketiga terkait hutan kemasyarakatan. Lalu kajian pustaka di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama ada 2.1 yaitu pengelolaan hutan kemasyarakatan, lalu 2.2 pendapatan masyarakat, dan 2.3 kerangka pikir. Oke, mari kita bedah isi bab 2-nya satu persatu. Yang pertama ada 2.1 yaitu pengelolaan hutan kemasyarakatan. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait pengelolaan hutan kemasyarakatan. Misalnya saja, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah banyak berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu dari usaha pemerintah dalam usaha memberdayakan masyarakat yaitu melalui kegiatan hutan kemasyarakatan atau HKM. Ini menurut Hadijah et al. Tahun 2016. Pada poin 2.1 terkait pengelolaan hutan kemasyarakatan, oleh penulis dibagi lagi menjadi subbab-subbab yang lebih spesifik lagi. Yakni ada 2.1.1 terkait prinsip hutan kemasyarakatan, kemudian 2.1.2 tentang masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan atau HKM, kemudian bagian 2.2 yaitu pendapatan masyarakat. Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait pendapatan masyarakat. Misalnya saja berdasarkan model ekonomi dengan diagram circular flow, pengertian pendapatan masyarakat adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat dari faktor-faktor produksi yang digunakan yaitu sewa, bunga, upah, dan laba. Ini menurut Murni tahun 2006. Lalu lanjut bagian 2.3 yaitu kerangka pikir. Penelitian diawali dari pemilihan lokasi yaitu hutan kemasyarakatan atau HKM yang ada di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Hutan beserta hasilnya adalah salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan memanfaatkan hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah kerangka pikir penelitian. Dapat teman-teman perhatikan ya pada gambar titik 1 yaitu kerangka pikir. Di sini kita mulai ya paling atas dengan hutan lindung. Lalu arah panah ke bawah lanjut terkait hutan kemasyarakatan. Kemudian arah panah lagi yaitu hasil hutan non kayu. Di situ dipanahkan lagi ada 4 hasil hutan non kayu ya. Ada yang pertama kemiri, lalu aren, madu, dan jambu mente. Kemudian dari hasil-hasil itu ada panah lagi yang mengerucut ke analisis pendapatan masyarakat dari hutan kemasyarakatan. Seperti itu terkait kerangka pikirnya teman-teman. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah kemana? Ke fokus penelitian. Jadi pertama terkait hutan bisa dijelaskan. Hutan di Indonesia dewasa ini belum beranjak dari 2 persoalan serius yang sudah sejak lama dihadapi, yakni kemiskinan masyarakat, desa hutan, dan kerusakan sumber daya hutan. Kemudian lanjut terkait pendapatan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang rendah terlebih sebagai dampak krisis ekonomi, pemilikan lahan yang sempit, rendahnya pendapatan dari hasil pertanian, serta kurangnya keterampilan berusaha di luar sektor pertanian mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan yang merupakan kawasan terdekat dengan pemukiman.
Selanjutnya mulai dikerucutkan ke pokok permasalahan yang ketiga tentang hutan kemasyarakatan. Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan kemasyarakatan atau HKM. Maksud dari pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan hingga kelestarian sumber daya hutan dapat dipertahankan. Ini menurut Dobhood tahun 1999. Lalu poin yang ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman. Dan referensi juga harus update ya, harus terbaru, apalagi jika menggunakan jurnal. Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang membahas terkait pendapatan masyarakat. Untuk kalimat pertama, pendapatan masyarakat adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka. Ini menurut Niswonger tahun 1992. Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang pendapatan masyarakat, yakni pendapatan masyarakat adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat dari faktor-faktor produksi yang digunakan, yaitu sewa, bunga, upah, dan laba. Ini menurut Murni tahun 2006. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait pendapatan masyarakat seperti ini. Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Ini menurut Harahap tahun 1999. Jadi ada 3 kalimat seputar pendapatan masyarakat dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah yang keempat, ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi, keuntungannya bisa mengurangi plagiasi. Nah oke, langsung saja teman-teman. Contohnya kalimat seperti ini, tentang pendapatan masyarakat ada 2 kalimat. Yang pertama, pendapatan masyarakat adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka. Ini menurut Niswonger tahun 1992. Lalu kalimat kedua, pendapatan masyarakat adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat dari faktor-faktor produksi yang digunakan, yaitu sewa, bunga, upah, dan laba. Ini menurut Murni tahun 2006. Oke, 2 kalimat ya, langsung kita ubah. Kalimat pertamanya menjadi pendapatan masyarakat ialah total yang diminta kepada klien terkait jasa atau barang yang diserahkan untuk mereka. Ini menurut Niswonger tahun 1992. Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. Pendapatan masyarakat ialah semua balas jasa yang didapat oleh masyarakat dari bagian-bagian produksi yang difungsikan, yakni upah, sewa, bunga, dan laba. Ini menurut Murni tahun 2006. Kalau kalian bingung, kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini. Pendapatan masyarakat adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka. Ini menurut Niswonger tahun 1992. Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi pendapatan masyarakat ialah total yang diminta kepada klien terkait jasa atau barang yang diserahkan untuk mereka. Ini menurut Niswonger tahun 1992. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini pendapatan masyarakat adalah jumlah. Di sini adalah kita ubah menjadi ialah. Kemudian jumlah kita ubah menjadi total. Yang ditagih kepada. Ditagih kita ubah menjadi yang diminta. Kemudian kepada pelanggan atas barang ataupun jasa ya. Di sini pelanggan kita ubah menjadi klien. Atas kita ubah menjadi terkait, kemudian barang ataupun jasa kita balik jadi jasa atau barang yang diberikan kepada mereka. Di sini diberikan kita ubah menjadi diserahkan, kemudian kepada untuk, jadi yang diserahkan untuk mereka. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut kalimat keduanya, kalimat aslinya tadi kan seperti ini. Pendapatan masyarakat adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh masyarakat dari faktor-faktor produksi yang digunakan, yaitu sewa, bunga, upah, dan laba. Ini menurut Murni tahun 2006. Lalu kalimat sendirinya, kalimat kalian menjadi seperti ini. Pendapatan masyarakat ialah semua balas jasa yang didapat oleh masyarakat dari bagian-bagian produksi yang difungsikan, yakni upah, sewa, bunga, dan laba. Ini menurut Murni tahun 2006. Coba diperhatikan ya teman-teman.
Di sini pendapatan masyarakat adalah seluruh balas jasa. Di sini adalah kita ubah menjadi iyalah, kemudian seluruh kita ubah menjadi semua. Balas jasa yang diterima kita ubah menjadi yang didapat ya, diterima kita ubah menjadi dapat oleh masyarakat dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Di sini faktor-faktor kita ubah menjadi bagian-bagian, kemudian yang digunakan kita ubah menjadi yang difungsikan ya. Jadi digunakan kita ubah menjadi difungsikan. Kemudian yaitu sewa, bunga, upah, dan laba. Di sini yaitu kita ubah menjadi yakni. Kemudian yang selanjutnya kita balik ya menjadi upah, sewa, bunga, dan laba. Ini menurut Murni tahun 2006. Jadi intinya parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya, dan kita juga boleh merubah susunan katanya asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya. Jadi harus tetap mempertahankan inti yang disampaikan dari referensi yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video seputar bedah skripsi jurusan kehutanan khususnya di bab 2-nya, yaitu bab tinjauan pustaka. Cukup mudah dipahami kan? Kalau kurang jelas jangan sungkan-sungkan, langsung saja kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan apabila kalian ada cara untuk membuat tinjauan pustaka atau tips lainnya, bisa kalian bagikan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Ayem. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye.